Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hulafa Arbian Najmi. Saat ini saya sedang bersama Bapak siapa? Sutisna. Baik, Pak Sutisna. Pada kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai Pak Sutisna terkait aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis terhadap pelaku UMKM. Nah, baik langsung aja. Yang pertama Bapak, saya ingin bertanya, bisnis usaha apa sih yang Bapak sedang jalani saat ini? Saya usaha di bidang snack, makanan kering, camilan, jenis ya kacang-kacangan, ya konsumsi biasa sehari-hari di rumah. Kalau untuk menemani sarapan, menemani ngumpul berkeluarga, dan ya kadang-kadang juga orang-orang setelah pulang atau setelah jadikan oleh-olehnya ya sama seperti di toko kami ini, seperti oleh-oleh Bandung begitu. Oh, baik. Kalau boleh tahu sebelumnya nama tokonya apa ya, Pak? Tokonya toko Herlina, toko kue Herlina. Toko kue Herlina, baik. Nah, saya pengen Bapak cerita sedikit tentang latar belakang usaha toko Herlina ini yang jadi alasan Bapak mengapa bangun usaha ini. Oke. Sebetulnya toko kue Herlina itu awalnya dari nama Herlina, itu nama istri ya. Yang membangun usaha itu sebetulnya istri saya awalnya. Istri saya membuat usaha dari semenjak sebelum nikah. Ada toko. Kemudian setelahnya nikah, saya bekerja gitu ya. Akhirnya dalam perjalanannya saya terlibat dalam bisnis ini begitu. Oh, gitu. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih usaha toko Herlina ini berjalan? Kurang lebih 20 tahun, 20 berapa tahun ya, 97, 98 tuh waktu krisis tuh ya, 98 sampai sekarang berarti 2004, 26 tahun ya. 26 tahun ya, Pak. Ya. Kira-kira nih di toko Herlina ini jenis kue apa saja sih yang dijual di toko Herlina ini? Asalnya yang dijual itu kue-kue umum ya, kacang-kacangan, kemudian snack, keripik pisang, keripik tempe, keripik macam-macam keripik termasuk keripik bawang itu ya. Tapi kemudian berkembang ke sekarang beraneka jenis, lebih 200 jenis kali ya, dengan termasuk dengan permen dan lain-lain. Oh. Nah, kalau buat best sellernya sendiri itu apa Pak yang paling best seller di toko Herlina ini? Nah, kalau di best seller Herlina itu gini. Kalau toko-toko kue itu biasanya kan kalau kue-kue lebaran itu seperti butter cookies ya, nastar, kastengel, putri salju, biasanya adanya kan di momen lebaran. Nah, kalau di Herlina awalnya juga begitu, nggak punya. Nah, belakangan sekarang udah cukup lama ya, udah mungkin bangsa 15 tahunan lebih kali. Tidak harus lebaran, di momen-momen hari-hari biasa juga disediakan itu kue-kue nastar, kastengel, putri salju itu ada. Jadi kami punya partner produk yang khusus memproduk kue-kue butter cookies. Baik, oke. Nah, kalau dari segi pemasarannya sendiri nih, bagaimana cara perusahaan toko Herlina ini memasarkan produknya? Apakah dijual hanya secara offline atau bagaimana? Untuk pemasarannya, ya pemasaran sederhana lah, pemasaran biasa, cuman display di toko. Ya belakangan kan udah mulai adanya online marketing ya, atau marketplace ya. Ya bisa dijual di marketplace, tapi belakangan dijual di Tokopedia gitu ya. Dan melalui informasi lainnya berupa, kalau orang tuh ngebuka Google aja tulis toko kue Herlina, ya itu udah muncul gitu. Jadi ada beberapa customer yang datang ke sini itu justru dari tidak tahu, orang jauh datang, ditanya dari mana informasinya, ternyata dari Google. Kalau orang udah kepusingan nyari-nyari kue yang dimaksud, kemudian cari, ketik di Google, ketemu Herlina, ketemu toko kue Herlina. Oh, baik. Nah, kalau untuk target pasarnya sendiri nih, toko Herlina lebih concern kemana ya Pak? Apakah kalangan ke bawah atau semua kalangan, atau dari segi gender mungkin lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak atau sekarang?
Kalau customer sih udah pasti ibu-ibu ya, karena kan ya biasanya untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga itu semuanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga ada. Nah, untuk segmentasi marketnya sebetulnya dari awal kita belajar ya segmentasi market. Pertama kita ambil dari segmen jualan harus murah, ya ambil ya barang-barang yang murah gitu ya. Kemudian ternyata untuk makanan nggak cocok juga. Kenapa? Karena kalau segmen ekonominya yang pas-pasan mungkin akan berpikir lebih mengutamakan kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya gitu, daripada kalau mungkin gue itu tersier kali ya gitu ya. Jadi kebutuhan nomor sekian. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita segmentasinya, kalaupun orang yang pendapatan minim dia bisa beli ya dengan harga yang terjangkau, karena kan bukan di mall ya, tapi di pasar tradisional adanya, sehingga kan biaya-biaya juga bisa ditekan lebih murah. Untuk segmen-segmen yang orang-orang yang punya pendapatan atau ya katakanlah yang punya high class itu ya, mau kualitas bagus ya kita sediain. Justru emang banyaknya yang menengah atas gitu, karena kan model kue nastar aja dijual sampai 220.000 sekilo. Nah, kalau orang yang punya pendapatan minimal kan pasti nggak beli nastar yang sekilo, tapi dia bisa beli ya seperempatnya atau mungkin seonnya. Itu dengan tujuan segmen bawah keambil, segmen atas juga terpenuhi kebutuhannya begitu. Oh, baik. Nah, kalau untuk pemasaran sendirian nih di toko ini nih, apa ada strategi khusus yang dipakai buat narik pelanggan untuk membeli produk, mungkin dari setup-nya atau apa? Ya pertama kalau setup toko ya kita harus mengedepankan tokonya bersih, kemudian menarik gitu ya. Nah, kemudian pelayanan yang prima dari karyawan kita, kemudian memberikan jaminan ya. Kalau perusahaan itu tuh kan besar, itu perusahaan yang besar memberikan jaminan terhadap konsumennya. Kita juga memberikan jaminan kalau beli produk di kita itu di toko kue Herlina itu jelek ya, bisa aja kan ada kesalahan ya, tengik gitu ya, itu kita jamin 100% bisa dikembalikan dan diganti barang baru, itu diantaranya. Oh, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa sih banyak karyawan yang kerja di toko Herlina ini, dan bagaimana Bapak mengelola atau memanage karyawan toko Herlina? Kalau yang kerja sih cuma 2 orang ya, 3 orang sebetulnya, tapi yang 1 orang tuh off gantian. Jadi satu hari itu dilayanin dengan 2 orang. Jadi nanti kalau 2 orang, yang 1 off, kemudian besoknya yang 1 off, yang 1 off tadi masuk. Jadi 2-2 aja tetap untuk saling bisa gantian. Terutama kan kalau sholat ada yang nyelangin gitu ya. Jadi bisa saling bagi waktu begitu. Oh, baik. Nah, kira-kira selama menjalanin bisnis ini, ada nggak kendala yang dihadapi oleh toko Herlina ini, dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Ya kalau kendala itu udah pasti ada ya. Kendala yang paling umum itu ya biasalah, mungkin modal gitu ya, bagi untuk pemikiran yang baru usaha gitu, atau mungkin juga yang udah lama usaha juga, modal itu kan selalu. Kadang-kadang kan kita survive, kadang-kadang lagi keadaan kurang baik kan gitu ya. Ya selalu begitulah, diantaranya modal. Kemudian sebetulnya kalau yang sekarang dirasakan kendalanya itu lebih ke umum ya. Jadi omsetnya turun itu, harga-harga naik karena lebih ke faktor umum ya, faktor karena kondisi ekonomi global gitu ya, kondisi pendapatan masyarakat yang menurun, berkurang, sehingga daya belinya turun dan penjualannya turun begitu. Oh, baik. Nah, dalam kegiatan usahanya nih, apakah toko Herlina ini memiliki legalitas usaha? Kalau dulu waktu aktif di UMKM ya, itu punya sampai urus ya halal, kemudian ya PIRT gitu ya. Belakangan karena udah semangatnya juga udah mulai menua ya, udah mulai turun. Ini kan
saya sih ngejaga mudah-mudahan sampai nanti anak saya yang nerusin gitu. Kalau sekarang nggak saya urus itu, cuman ya dagang jualan aja. Karena kan kita sebetulnya ya secara legalitas gitu ya. Di pasar itu umumnya nggak punya legalitas, karena biasanya kan legalitas itu diperlukan untuk akses kredit, akses bank gitu ya. Jadi kita ya udahlah dagang yang ada aja. Adapun model legalitas produk ya itu udah di cover sama produk masing-masing. Contoh produk nastar ya, itu kan yang harus punya legalitas itu punya izin halal, kemudian punya izin VIRT, itu kan yang memproduksi. Jadi kami hanya membeli produk dari si produsen begitu. Oh ya, baik. Nah, kan kalau menurut Undang-Undang HPP yang berlaku dinyatakan UMKM jika omset per tahun tidak melebihi dari 500 juta. Ya. Nah, maka berapa sih omset yang diperoleh per tahunnya dari toko Herlina ini? Kalau untuk pedagang-pedagang pasar ya retail ya, terutama ya. Kalau untuk retail itu ya paling-paling kan sehari kadang-kadang sejuta, kadang-kadang nggak dapat juga sehari gitu ya. Nah itu bisa dikalikan saja. Kalau model kadang 800, kadang nggak nyampe gitu ya. Itu kan kalau 1 juta aja berarti cuma 360 juta kalau terus-terusan dagang. Itu kan nggak ada libur, ada hari besar, ada mungkin ada yang sakit, ada halangan gitu ya. Jadi kalau untuk retail itu untuk nyampe segitu itu kayaknya belum sampai ya, belum sampai. Tapi kalau masalah pajak mah kan tetap walaupun sampai nggak sampai harus laporan kan gitu. Kan tinggal laporan, kalau tidak mencukupi target berarti nihil, itu aja sebetulnya. Nah, yang terakhir nih Pak, kira-kira lokasi usaha toko ini berada di mana ya Pak? Di Pasar Agung, lantai basement, blok D nomor 1 itu. Nah, baik. Jadi kalau kalian ingin beli kue di toko Herlina bisa langsung aja datang ke Pasar Agung ya Pak? Ya, di Pasar Agung. Jadi kalau parkiran mobil itu di depan, itu tinggal turun, itu ada toko kue Herlina. Sekian wawancara saya bersama Bapak Sutisna untuk hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak yang udah sharing-sharing berbagi ilmu dan telah mau menyediakan waktunya untuk diwawancara. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya.